Di balik kabut pagi, terhampar sebuah desa yang memiliki banyak makna. Kami datang bukan hanya sebagai pengunjung, tapi sebagai pencari makna, penggali ingatan. Menapaki tanah ini dengan rasa ingin tahu yang sederhana, namun dalam. Apa yang ingin disampaikan masa lalu kepada masa kini? Setiap jalan setapak, setiap batu tua, setiap senyum yang kami temui di beranda rumah penduduk adalah dokumen hidup, lebih jujur dari catatan sejarah. Kampung Gulacir yang memiliki arti gula cair, di mana mayoritas warganya bermata pencarian sebagai pedagang gula. Kampung Gulacir yang terletak pada Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, memiliki nilai historis dalam penyebaran Islam. Di sudut sebuah kampung yang sederhana, di Kampung Gulacir, terdapat warisan kuliner yang penuh cerita dan masih terus dijaga. Namanya roti Gulacir. Proses pembuatan roti ini masih sangat tradisional, tak seperti kebanyakan roti modern yang menggunakan oven ataupun gas. Roti Gulacir ini justru dipanggang menggunakan serabut kelapa tua. Adonan dasarnya pun sangat sederhana, yakni tepung terigu dan juga gula, tanpa tambahan telur dan juga pengembang yang sedikit. Setelah diaduk, adonan ini perlu diendapkan atau didiamkan agar hasilnya lebih lembut dan juga kenyal. Konon, roti Gulacir ini telah ada sejak masa Kesultanan Banten yang dulu dipercaya sebagai sajian penyambut Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Meski begitu, menurut narasumber, roti ini ada sejak zaman kemerdekaan, yang dimana ia adalah generasi ketiga penerus pembuat roti Gulacir. Dahulu, roti Gulacir juga bukan hanya dinikmati sebagai camilan, tapi juga sebagai alat tukar. Di masa ketika uang belum menjadi alat utama transaksi, roti ini jadi bagian penting dari sistem ekonomi masyarakat. Dan di masa kini, kue ini menjadi ikon dari sebuah kampung Gulacir. Dari kampung kecil, Gulacir telah dikenal hingga luar pulau, bahkan mancanegara. Pemanggangan dilakukan dari dua sisi, atas dan juga bawah. Teknik ini memberi kematangan yang merata dan aroma khas yang memikat. Untuk pengiriman jarak jauh, roti Gulacir ini bisa bertahan hingga 1 bulan, bahkan bisa digoreng. Pembuatan dimulai dengan mencairkan gula, lalu dicampurkan dengan tepung. Setelah itu, adonan didiamkan, terkadang hingga malam hari untuk mencapai tekstur yang sempurna. Narasumber pun mengaku, dulu sempat gagal, adonannya tidak mengembang dan bahkan teksturnya tidak pas. Tapi semangat belajar dari orang tua dan juga kegigihannya dalam membuat roti ini, akhirnya ia mampu menguasai proses pembuatan roti Gulacir dengan sangat sempurna. Resep ini bahkan bukan hanya sembarang resep. Ia diwariskan turun-temurun dan hanya boleh diteruskan oleh mereka yang berada dalam garis keturunan tertentu. Inilah bentuk penghormatan terhadap warisan budaya. Di kampung ini, ada 2 tempat produksi roti Gulacir. Keduanya masih dalam satu keluarga. Meski begitu, tak ada persaingan. Masing-masing memiliki pasarnya sendiri. Ada yang jual di pasar umum, ada pula di warung tradisional seperti di Mancak dan juga warung Segon. Namun, narasumber mempunyai ciri khas buatannya sendiri. Ia membuat 2 varian rasa. Ada yang berasa gula merah yang manis, legit bertabur wijen, dan juga gula putih yang rasanya lebih ringan. 2 rasa, 2 pengalaman yang tak terlupakan. Roti Gulacir, rasa yang melampaui zaman, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Tercatat dalam sejarah perlawanan rakyat Banten yang dikenal dengan Geger Cilegon 1888. Salah satu tokoh terpenting dalam perlawanan tersebut ialah Kiai Haji Tubagus Ismail. Tinggalan sejarah juga dapat dibuktikan dengan adanya Masjid Al-Ijtihad pada abad ke-19 yang menjadikan tempat pembelajaran agama, diskusi para ulama, dan tempat persinggahan saat menyusun strategi pada Geger Cilegon 1888. Dalam Masjid Kasepuhan Al-Ijtihad, selain bangunannya yang memiliki nilai sejarah, terdapat juga pusaka berupa tombak. Tombak ini memiliki ciri khas dengan cabang di bawahnya.
Tombak tersebut berada di mimbar Masjid Kasepuhan Al-Ijtihad. Konon menurut masyarakat sekitar, ada seseorang yang berusaha untuk mencuri tombak tersebut. Namun siapa sangka pencurinya mengakui bahwa ia mencuri. Tak selang beberapa lama ia mengalami gangguan jiwa. Cerita yang cukup familiar beredar di masyarakat ini menjadi keunikan tersendiri dalam desa Gulacir. Pada tembok bagian atas jendela dan pintu terdapat gambar tombak dan juga tulisan 1337 dengan angka Arab. Masih menjadi pertanyaan para peneliti sejarawan, apa maksud dari angka tersebut? Tak lain daripada itu, kampung ini memiliki tokoh yang sangat berperan penting yang merupakan masih keturunan dari Kiai Haji Tubagus Ismail, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau menyimpan sebuah naskah berupa Al-Quran yang ditulis langsung sejak abad 19. Selain naskah, golok bengen yang dirawat oleh Ustadz Abdul Aziz juga merupakan bagian dari benda pusaka yang diperkirakan memiliki umur ratusan tahun. Dulu dari zaman Belanda mungkin gawanya ini, berarti Indonesia ini pengen punya negara ini luar biasa. Dan Merah Putih itu bukan dapat hadiah dari Belanda. Ini dapat perjuangan anak moyang kita ya. Seharusnya kita syukur. Arti taruhan kan nyawa orang Belanda ya. Pengen punya negara. Jadi bendera Merah Putih itu bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Dapat perjuangan. Pada ujung pedang terdapat angka 13 dengan angka Romawi. Tulisan tersebut sebagai tanda berupa penjelasan Raja ke-13 pada masa Kesultanan. Konon katanya, pedang ini dapat berpindah tempat dengan sendirinya, pertanda bahwa akan ada seseorang yang meninggal dunia. Namun tidak apabila pedang ini dipegang oleh Kiai Haji Abdul Aziz sebagai keturunan dari Kiai Haji Tubagus Ismail. Semakin kami menelusuri lorong yang terpatri dalam senyapnya desa ini, ia berbisik di balik daun. Semakin terasa bahwa sejarah tak hanya diam, mengalir di antara desir angin dan hidup di banyak nisan-nisan yang tak dikenal. Kini kami tiba di sebuah makam tua yang penuh makna. Makam Nyi Mas Carik, sosok agung yang bukan hanya disegani, tetapi juga berperan dalam menyalakan cahaya Islam di jantung sebuah desa yang dulu gelap oleh keasingan dan keyakinan yang tercerai. Payung pamong ing jagat, indung wiwitan selendang biru. Nyi Mas Carik, sosok yang terkenal sebagai Bibi Sultan Maulana Hasanuddin yang dikenal sebagai sosok penyebar agama Islam di wilayah Waringin Kurung. Pintas ya, jadi riwayat Mas Adi ini jelas dari Cirebon kan. Dari Cirebon, adiknya Syarif Hidayatullah. Bu Mas Adi dari Cirebon ke sini mengikuti jejak ponakannya Monastir Banten. Jadi Monastir waktu ini selama di tanah Banten saya belum dipercaya oleh orang tua, jadi ya bibinya ya Monasruddin ya, diselamatkan di kota Serang, mungkin jadi juga sekitar Banten. Ibu Yusuf Sarik di kampung-kampung yang dulu mungkin Buddha. Ibu Yusuf Sarik binti Syarif Abdullah Sultan, itu nama Allah. Nyi Mas Carik suka nangis takut kepada Allah. Mas Carik, wallahualam gelarnya Nyi Mas Carik, Nyi Mas Carik, Nyi Mas Permas, suka nangis. Dikisahkan bahwa salah satu karomah dari Nyi Mas Carik adalah bahwa ludahnya dipercayai membawa kesialan bagi siapapun yang mengenainya sebagai bentuk perlindungan goib dari Allah. Dalam dakwahnya, selain mengajarkan rukun Islam dan tauhid, Nyi Mas Carik juga mengenalkan konsep sifat 20 kepada masyarakat. Salah satu dakwah metode yang digunakan adalah pernikahan sebagai sarana pendekatan budaya. Diperkirakan Nyi Mas Carik wafat sekitar abad ke-15, tidak jauh dari masa hidup Sultan Maulana Hasanuddin.